Cinta beracun. Bab 1. Kontrak di balik gaun putih. Hujan turun perlahan di kota Shanghai, membasahi kaca-kaca gedung tinggi yang menjulang seperti saksi bisu ambisi dan kehancuran. Di lantai paling atas Hotel Imperial, pesta pernikahan megah tengah berlangsung. Lampu kristal berkilau, musik klasik mengalun lembut. Para tamu dari kalangan elit bisnis berbincang dengan senyum diplomatis. Di tengah ruangan itu berdiri seorang wanita dengan gaun putih panjang yang dibuat khusus dari Paris. Namanya Lin Xia. Wajahnya cantik, kulit pucat, mata bening, bibir tipis yang bergetar hampir tak terlihat. Riasannya sempurna, tetapi tak mampu menyembunyikan kesedihan yang tersimpan di dalam tatapannya. Ia tidak memilih hari ini. Ia tidak memilih pria itu. Di hadapannya berdiri Gu Yichen, putra tunggal keluarga Gu, pewaris grup Gu yang menguasai sebagian besar industri farmasi dan investasi di Shanghai. Setelan jas hitamnya pas di tubuh tinggi tegapnya. Garis rahangnya tegas. Ekspresinya nyaris tanpa celah. Namun matanya kosong. Pendeta selesai membacakan janji pernikahan. Apakah Anda, Gu Yichen, menerima Lin Xia sebagai istri Anda? Ya, jawabannya singkat, tegas, tanpa ragu, tanpa emosi. Apakah Anda, Lin Xia, menerima Gu Yichen sebagai suami Anda? Xia merasakan tatapan ratusan pasang mata menekan dadanya. Di barisan depan, ayahnya duduk dengan wajah pucat. Pria yang dulu penuh wibawa itu kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Skandal kebangkrutan perusahaannya membuatnya hampir dipenjara. Hanya keluarga Gu yang bersedia menanggung utang miliaran yuan itu. Dengan satu syarat. Pernikahan ini, Xia menelan ludah. Ya, suaranya lembut. Hampir hilang dalam gemuruh hujan di luar. Tepuk tangan bergema. Kontrak resmi dimulai. Malam pertama, suite kepresidenan hotel terasa terlalu luas untuk dua orang asing yang kini disebut suami istri. Xia berdiri di dekat jendela, membuka sepatu hak tingginya yang membuat kakinya nyeri. Di luar, lampu kota berpendar seperti bintang buatan manusia. Pintu kamar terbuka. Yichen masuk tanpa berkata apapun. Ia melepas jasnya, menggantungnya dengan rapi. Gerakannya tenang, terukur, seperti pria yang selalu memegang kendali. Aku akan menjelaskan aturannya, ucapnya akhirnya. Xia menoleh perlahan. Pernikahan ini berlangsung 3 tahun. Setelah itu, kita bercerai secara damai. Tidak ada kelembutan dalam suaranya. Hanya pernyataan bisnis. Kau bebas melakukan apapun selama tidak mempermalukan keluarga Gu. Dan Anda? Tanya Xia pelan. Yichen menatapnya. Tatapannya dalam, namun sulit ditebak. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Jantung Xia berdetak aneh. Ia tidak tahu apakah harus merasa tersinggung atau lega. Kita tidur terpisah. Kalimat itu terdengar seperti keputusan final dalam rapat perusahaan. Yichen berjalan ke kamar lain tanpa menunggu jawabannya. Ketika pintu tertutup, Xia akhirnya membiarkan tubuhnya terkulai di tepi ranjang besar itu. Air matanya jatuh perlahan. Ia baru saja menikah, namun rasanya seperti baru saja dijual. Bayangan masa lalu, pikirannya melayang pada 2 minggu lalu. Ruang kerja ayahnya berantakan. Tumpukan dokumen utang memenuhi meja. Para kreditur datang silih berganti. Ayah tidak punya pilihan. Xia, suara ayahnya bergetar saat itu. Gu Yichen bersedia membantu. Tapi, dia meminta pernikahan. Kenapa aku? Tanyanya waktu itu. Karena dalam wasiat lama keluarga Gu, pewaris utama harus sudah menikah sebelum usia 30 tahun untuk mengamankan hak waris penuh. Yichen hampir mencapai batas usia. Ia membutuhkan istri, dan keluarga Lin membutuhkan penyelamat. Transaksi yang sempurna, pertemuan yang aneh. Sebelum lamaran resmi diumumkan, Yichen pernah bertemu Xia secara pribadi di sebuah restoran privat. Ia tidak meminum anggur yang disediakan, tidak menyentuh makanan. Jika kau tidak ingin menikah denganku, katakan sekarang, ucapnya waktu itu. Xia terdiam. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Bukan kejam, melainkan lelah. Ayahku akan dipenjara jika aku menolak. Jawabnya jujur. Yichen menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Baik, hanya itu. Tidak ada rayuan, tidak ada drama, namun ada sesuatu yang aneh. Seolah ia tidak sepenuhnya membenci pernikahan ini. Kecurigaan pertama, kembali ke malam pernikahan.
Xinya mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Ia bangkit dan berjalan keluar kamar untuk mencari air. Saat melewati ruang kerja kecil di suite itu, ia melihat pintu sedikit terbuka. Yi Chen berdiri di dalam, berbicara melalui telepon. Suaranya rendah, serius. Pastikan dosisnya tepat, tidak boleh ada kesalahan. Tubuh Xinya membeku. Dosis apa? Beberapa detik kemudian, Yi Chen menutup telepon dan menyadari kehadirannya. Tatapan mereka bertemu. Sunyi, kau seharusnya istirahat, ucapnya datar. Xinya memaksakan senyum kecil. Aku hanya ingin minum. Yi Chen menutup laci meja dengan gerakan halus. Terlalu halus. Saat ia keluar ruangan, Xinya sempat melihat sekilas sesuatu di atas meja. Botol kecil transparan, tanpa label, tanpa nama. Malam itu, di tengah gemuruh hujan Shanghai, Xinya tidak hanya kehilangan kebebasannya. Ia juga merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pernikahan tanpa cinta. Sesuatu yang perlahan, seperti racun. Bab 2. Rumah tanpa kehangatan. Pagi pertama sebagai Nyonya Gu dimulai tanpa kehangatan. Langit di Shanghai cerah, tetapi rumah utama keluarga Gu terasa dingin seperti bangunan kosong yang tak pernah benar-benar dihuni. Mansion itu berdiri megah di kawasan elit pinggir kota. Arsitektur modern dengan sentuhan klasik Eropa. Dinding marmer putih, tangga spiral besar, lukisan-lukisan mahal tergantung tanpa celah. Namun tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan rumahan. Yang ada hanya langkah kaki pelayan yang teratur dan suara jam antik berdetak di aula utama. Xinya turun perlahan dari tangga, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya digerai lembut. Ia berusaha terlihat pantas sebagai menantu keluarga besar itu. Seorang kepala pelayan wanita menyapanya dengan sedikit membungkuk. Selamat pagi, Nyonya. Nada suaranya sopan, namun terlalu formal. Di mana Tuan Muda? Tanya Xinya pelan. Beliau sudah berangkat ke kantor 1 jam yang lalu. Tanpa pamit, tanpa sarapan bersama, tanpa sepatah kata. Meja makan yang sepi. Meja makan panjang itu cukup untuk 12 orang. Namun hanya satu kursi yang terisi. Xinya duduk di ujung meja, menatap hidangan yang tersusun rapi. Roti panggang, telur setengah matang, buah impor yang dipotong presisi. Semuanya terlihat sempurna, namun tidak ada rasa. Ia menggigit roti perlahan. Tiba-tiba bayangan percakapan malam tadi kembali terlintas di kepalanya. Pastikan dosisnya tepat. Dosis apa? Siapa yang ia bicarakan? Mungkin hanya urusan bisnis, pikirnya. Namun bayangan botol kecil tanpa label itu tak mau hilang dari ingatannya. Kunjungan ke ruang kerja. Siang harinya, Xinya berjalan menyusuri lorong rumah. Ia ingin mengenal tempat tinggal barunya. Satu pintu menarik perhatiannya. Ruang kerja Yi Chen. Pintu itu tidak terkunci. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tahu seharusnya tidak masuk. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ruangan itu luas dan rapi. Rak buku tinggi memenuhi satu sisi dinding. Aroma kayu dan kertas baru bercampur samar dengan sesuatu yang tajam, seperti aroma bahan kimia ringan. Meja kerja besar di tengah ruangan tampak bersih. Terlalu bersih. Xinya membuka salah satu laci dengan hati-hati. Kosong. Laci kedua. Dokumen bisnis. Laci ketiga. Kosong. Botol itu tidak ada. Ia mengerutkan kening. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Sedang mencari sesuatu. Suara itu rendah dan tenang. Xinya tersentak dan menoleh. Yi Chen berdiri di ambang pintu. Jasnya masih rapi. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Aku hanya ingin melihat-lihat. Jawabnya berusaha terdengar santai. Tatapan Yi Chen turun ke tangannya yang masih memegang gagang laci. Ia berjalan mendekat perlahan. Di rumah ini, katanya lembut tapi tegas, ada batasan. Jarak mereka kini hanya 1 langkah. Xinya bisa mencium aroma kolonnya yang ringan namun maskulin. Aku tidak menyukai orang yang terlalu ingin tahu. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Namun anehnya, tidak ada kemarahan di dalamnya. Hanya kekhawatiran. Sentuhan pertama, ketika Xinya hendak menutup laci. Tangannya tiba-tiba terasa pusing. Pandangannya mengabur sesaat. Ia kehilangan keseimbangan. Refleks. Yi Chen menangkap pinggangnya sebelum ia jatuh. Tubuh mereka bersentuhan untuk pertama kalinya. Hangat, nyata. Kenapa wajahmu pucat?
Tanyanya dengan nada berbeda dari biasanya. Aku tidak tahu. Mungkin kurang tidur. Yi Chen menatapnya beberapa detik lebih lama. Sorot matanya berubah. Lebih dalam. Lebih sulit ditebak. Ia membantu Sinya duduk di kursi. Aku akan memanggil dokter. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Namun saat ia berdiri kembali, kepalanya kembali berputar. Yi Chen mengernyit tipis. Mulai hari ini, semua makananmu akan diperiksa sebelum disajikan. Sinya terdiam. Kenapa? Tanyanya pelan. Untuk sepersekian detik, ada sesuatu yang hampir terucap dari bibir Yi Chen. Namun ia menahannya. Karena kau adalah Nyonya Gu. Jawaban yang terdengar masuk akal. Namun tidak menjelaskan apapun. Malam yang sunyi. Malam itu, Sinya berbaring di kamar besar yang terasa asing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kecurigaan berlebihan. Namun tubuhnya terasa semakin lemah. Di kamar sebelah, Yi Chen duduk sendirian di ruang kerja pribadinya yang lain. Ruangan yang tidak pernah diperlihatkannya pada siapapun. Di atas meja, botol kecil itu kembali muncul. Ia menatap cairan bening di dalamnya dengan rahang mengeras. Masih terlalu cepat, gumamnya pelan. Teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk. Jejak toksin mulai terdeteksi. Kita tidak punya banyak waktu. Tatapan Yi Chen berubah gelap. Di kamar seberang, Sinya tertidur tanpa tahu bahwa di dalam tubuhnya, sesuatu sedang bekerja perlahan. Sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tidak berbau. Sesuatu seperti racun. Bab 3. Darah di atas marmer putih. Hujan turun deras di malam hari di Shanghai, mengaburkan lampu-lampu kota yang biasanya terang. Di dalam mansion keluarga Gu, semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Sinya duduk di meja makan sendirian. Hidangan malam tersaji rapi seperti biasa. Sup hangat mengepul pelan. Aromanya lembut dan menenangkan. Namun jantungnya terasa tidak tenang. Sejak pagi, tubuhnya lemah. Dadanya terasa sesak seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Kau harus makan, Nyonya, ujar kepala pelayan. Sinya memaksakan senyum dan menyendok sup. Sendokan pertama, normal. Sendokan kedua, tiba-tiba dunia terasa berputar. Tangannya gemetar. Sendok jatuh ke lantai marmer dengan suara nyaring. Tubuhnya membeku. Dadanya terasa seperti terbakar dari dalam. Dan dalam hitungan detik, darah mengalir dari sudut bibirnya. Merah, kontras di atas gaun putihnya. Pelayan menjerit. Nyonya. Sinya jatuh dari kursinya. Marmer putih itu kini ternoda merah. Kepanikan yang pecah. Pintu utama terbuka keras. Gu Yi Chen masuk dengan langkah cepat. Wajahnya berubah drastis saat melihat pemandangan di aula makan. Sinya, untuk pertama kalinya, suaranya pecah. Ia berlutut di samping istrinya yang setengah sadar. Tangannya yang biasanya tenang kini gemetar saat mengangkat tubuhnya. Siapa yang menyiapkan makanan ini? Suaranya bergema keras, membuat seluruh pelayan membeku ketakutan. Tak ada yang berani menjawab. Yi Chen mencium aroma sup itu sekilas. Matanya langsung berubah tajam. Ia berdiri, menatap semua orang di ruangan itu dengan aura yang menekan. Panggil dokter, sekarang. Di ujung sadar, dalam mobil menuju rumah sakit, Sinya terbaring lemah di pangkuan Yi Chen. Pandangan matanya buram. Ia samar-samar mendengar suara Yi Chen berbicara di telepon dengan nada dingin yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Periksa semua staf dapur. Tutup akses keluar rumah. Jangan biarkan satu pun pergi. Nada itu bukan suara suami. Itu suara pria yang siap menghancurkan siapapun. Sinya mencoba berbicara. Yi Chen. Ia menunduk cepat. Jangan bicara. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ketakutan. Nyata. Ledakan kedua. Di rumah sakit. Dokter bekerja cepat. Beberapa jam kemudian, hasil awal keluar. Ada jejak zat toksin dalam darahnya. Kata dokter dengan wajah serius. Ini bukan keracunan makanan biasa. Ini racun dosis mikro yang diberikan berulang. Ruangan itu mendadak sunyi. Berulang. Artinya, Sinya telah diracuni sejak lama. Tatapan Yi Chen berubah gelap. Berapa lama? Tanyanya. Minimal 2 minggu. 2 minggu. Sejak hari pernikahan. Yi Chen menutup matanya sejenak. Ia terlambat. Tuduhan yang membakar. Saat Sinya sadar di ruang rawat, pikirannya kacau. Ia teringat botol kecil tanpa label. Ia teringat percakapan tentang dosis. Ia menatap Yi Chen yang berdiri di dekat jendela dengan wajah tak terbaca.
Apakah itu kamu? Suara itu pelan, namun cukup tajam untuk melukai. Yi Chen membeku. Apa maksudmu? Botol itu, percakapan itu, racun ini. Air mata mengalir di pelipisnya. Apakah aku hanya bagian dari rencanamu? Kalimat itu seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, Gu Yichen kehilangan kata-kata. Ia berjalan mendekat, namun Sinya justru mundur sedikit di atas ranjang. Gerakan kecil itu terasa seperti jarak sejauh ribuan kilometer. Jika aku ingin membunuhmu, ucapnya akhirnya dengan suara rendah dan terkontrol. Kau tidak akan hidup sampai hari ini. Kalimat itu terdengar kejam, namun matanya tidak berbohong. Ada kemarahan di sana, tapi bukan pada Sinya. Ledakan ketiga, pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan napas terengah. Chen Mo, Sinya. Yi Chen langsung berdiri di depannya. Keluar, aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Balas Chen Mo. Tatapan dua pria itu bertabrakan seperti dua bilah pisau. Chen Mo memandang Yi Chen dengan penuh tuduhan. Ini perbuatan keluargamu, bukan? Rahang Yi Chen menegang. Jaga ucapanmu. Ayahnya bangkrut karena keluargamu. Sekarang dia diracun. Kebetulan sekali. Sinya memejamkan mata. Semua suara terasa seperti ledakan di kepalanya. Dokter masuk dengan wajah serius lagi. Kondisinya belum stabil. Racunnya menyerang jantung. Jika ini berlanjut, bisa menyebabkan gagal jantung mendadak. Gagal jantung. Ruangan itu terasa semakin sempit. Chen Mo menatap Sinya dengan cemas. Yi Chen berdiri diam. Tapi aura di sekelilingnya berubah total. Ia sudah tahu. Ini bukan kecelakaan. Ini perang. Dan seseorang di dalam keluarganya sendiri sedang mencoba membunuh istrinya. Janji dalam gelap. Malam itu, ketika Chen Mo akhirnya pergi dan Sinya tertidur karena obat penenang, Yi Chen berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu orang. Mulai sekarang, suaranya dingin seperti baja. Kita berhenti bermain defensif. Hening sejenak. Aku ingin semua rekaman dapur, semua laporan transaksi Paman Gu, dan akses ke laboratorium lama. Nada suaranya berubah rendah dan mematikan. Jika mereka ingin bermain racun, aku akan menjadi penawarnya. Di dalam ruang rawat, mesin monitor berdetak pelan. Detak jantung Sinya terdengar rapuh. Dan untuk pertama kalinya, cinta yang belum sempat tumbuh itu terancam mati bahkan sebelum sempat dimulai. Bab 4. Hangat di tengah racun. Langit pagi di Shanghai tampak pucat ketika Sinya membuka mata. Bau antiseptik memenuhi udara. Suara mesin monitor berdetak stabil, pelan, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Ia menoleh sedikit. Seseorang sedang duduk di kursi samping ranjangnya. Gu Yichen masih mengenakan jas yang sama seperti semalam. Dasi terlepas. Kemejanya sedikit kusut. Rambutnya tak lagi tersisir rapi seperti biasanya. Ia tertidur dalam posisi duduk. Satu tangannya masih menggenggam tangan Sinya. Genggaman itu tidak kuat, namun tidak dilepaskan. Sinya terdiam. Pria yang selalu menjaga jarak itu tidak pulang semalaman. Perlahan, ia mencoba menarik tangannya. Refleks. Yi Chen terbangun. Matanya langsung fokus padanya. Kau sadar? Suaranya rendah. Sedikit serak. Sinya mengangguk pelan. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Tanpa perdebatan, tanpa tuduhan. Hanya dua orang yang sama-sama lelah. Diam yang berbeda. Dokter masuk memeriksa kondisi Sinya. Racunnya masih ada dalam sistem tubuhnya. Tapi kami sudah menekan penyebarannya. Ia harus dirawat dan dipantau ketat. Berapa lama? Tanya Yi Chen. Belum bisa dipastikan. Setelah dokter pergi, ruangan kembali hening. Yi Chen berdiri hendak menjauh. Tapi suara lemah Sinya menahannya. Kenapa kamu tidak pulang? Langkahnya berhenti. Aku tidak ingin mengambil risiko. Risiko apa? Yi Chen menatapnya dalam. Risiko kehilanganmu saat aku tidak ada. Kalimat itu sederhana, namun bukan kalimat kontrak, bukan kalimat bisnis. Sinya merasakan sesuatu bergetar halus di dalam dadanya. Bukan sakit kali ini. Luka yang terbuka. Beberapa saat kemudian, Sinya akhirnya bertanya hal yang mengganjal. Yi Chen, jujur padaku. Ia menelan ludah. Apakah kamu tahu aku diracuni sebelum ini? Sunyi. Tatapan Yi Chen berubah serius. Aku mencurigainya. Hati Sinya mencelos. Kapan? Sehari setelah pernikahan. Ia teringat malam itu. Botol kecil.
Percakapan tentang dosis. Kenapa tidak memberitahuku? Suaranya gemetar. Aku belum punya bukti. Rahangnya mengeras. Dan jika aku salah, aku tidak ingin membuatmu takut. Jadi kamu memilih membuatku curiga padamu. Kalimat itu membuat Yi Chen terdiam. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di samping ranjang. Aku tidak pandai menjelaskan perasaan, katanya pelan. Aku hanya pandai menyelesaikan masalah. Tatapannya turun ke tangan Sinya yang terpasang infus. Aku pikir jika aku bisa menemukan penawarnya dulu, kau tidak perlu tahu apapun. Ada nada penyesalan di sana. Tipis, tapi nyata. Sentuhan yang tak disengaja. Sinya mencoba duduk lebih tegak. Tubuhnya masih lemah. Yi Chen langsung menopangnya dengan hati-hati. Gerakannya berbeda dari sebelumnya. Tidak kaku. Tidak sekadar formal. Ia menyesuaikan bantal di belakang punggungnya dengan lembut. Tangan mereka bersentuhan lagi. Kali ini tidak karena terjatuh. Bukan karena panik. Hanya karena jarak yang terlalu dekat. Sinya bisa melihat garis lelah di bawah mata Yi Chen. Kamu terlihat buruk, katanya pelan. Sudut bibir Yi Chen bergerak tipis. Kau lebih buruk. Untuk pertama kalinya, Sinya hampir tersenyum. Suasana yang biasanya tegang kini terasa manusiawi. Pengakuan setengah jadi. Malamnya, ketika lampu kamar diredupkan, Yi Chen masih duduk di sana. Kamu tidak harus menunggu, ujar Sinya. Aku tahu, tapi kamu tetap di sini. Ia tidak menjawab langsung. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, aku tidak ingin kau menghadapi ini sendirian. Kalimat itu membuat Sinya menoleh. Bukankah sejak awal aku memang sendirian? Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Yi Chen tidak menghindar. Tidak lagi, suasana menjadi sunyi, namun bukan sunyi yang dingin. Sunyi yang hangat, ancaman yang mendekat. Di sisi lain kota, seorang pria berdiri di balkon apartemen mewah, memandang lampu kota. Gu Zhenghua, paman Yi Chen. Ia menerima laporan singkat melalui pesan terenkripsi. Subjek masih hidup. Pengawasan diperketat. Wajahnya tidak berubah. Anak itu semakin ceroboh. Gumamnya. Ia menatap foto lama keluarga Gu di ponselnya. Warisan ini seharusnya milikku. Tangannya mengepal pelan. Kalau racun tidak cukup, kita tingkatkan. Di antara takut dan rasa. Kembali di rumah sakit, Sinya hampir tertidur ketika ia merasakan sesuatu hangat menyentuh keningnya. Yi Chen. Ia menyentuhnya sebentar, memastikan tidak demam. Sentuhan yang singkat, namun tidak lagi asing. Sinya menutup mata perlahan. Di tengah bahaya dan racun yang belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rapuh, perlahan, namun nyata. Mungkin ini bukan cinta. Belum, tapi ini bukan lagi kontrak kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Sinya tidak merasa sepenuhnya sendirian. Bab 5. Cemburu yang tak diakui. Seminggu setelah dirawat, kondisi Sinya mulai stabil. Ia masih harus tinggal di rumah sakit di pusat kota Shanghai untuk observasi lanjutan. Namun warna pucat di wajahnya perlahan kembali menjadi lembut. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar VIP. Sinya sedang duduk di ranjang, membaca buku, ketika pintu diketuk pelan. Masuk, ucapnya. Pintu terbuka. Chen Mo berdiri di sana, membawa buket bunga lili putih. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali. Luka kecil masih terlihat samar di pelipisnya akibat kecelakaan beberapa hari lalu. Aku dengar kondisimu membaik, katanya lembut. Sinya tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang. Chen Mo meletakkan bunga di meja kecil. Aku hampir tidak memaafkan diriku sendiri, ucapnya lirih. Seharusnya aku lebih cepat menemukan bukti itu. Suasana menjadi sunyi sejenak. Ada sejarah di antara mereka. Kenangan masa kuliah, tawa sederhana, janji-janji yang tak sempat ditepati. Chen Mo, Sinya menatapnya. Itu bukan salahmu. Langkah kaki terdengar dari lorong. Pintu terbuka tanpa ketukan kali ini. Gu Yi Chen masuk. Setelan jas abu gelapnya sempurna seperti biasa. Tatapannya langsung berhenti pada pemandangan di dalam kamar. Chen Mo, bunga. Sinya tersenyum. Suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Ketegangan sunyi. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat, ujar Yi Chen datar. Chen Mo berdiri perlahan. Tidak, aku memang sudah mau pergi. Dua pria itu berdiri saling berhadapan. Tak ada suara tinggi.
Tak ada ancaman terbuka, namun udara terasa padat. Chen Mo menatap Yi Chen tajam. Aku harap kau benar-benar bisa melindunginya. Yi Chen tidak berkedip. Aku tidak butuh pengingat dari orang luar. Kata orang luar terdengar jelas. Chen Mo mengepalkan tangan. Tapi akhirnya memilih pergi. Pintu tertutup. Sunyi kembali. Api kecil. Yi Chen berjalan ke meja dan memindahkan bunga lili itu sedikit lebih jauh dari ranjang. Gerakannya tenang. Terlalu tenang. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Ujar Sinya pelan. Seperti apa? Seperti dia musuhmu. Yi Chen membuka kancing jasnya perlahan. Dia menyukaimu. Sinya terdiam sesaat. Dia temanku. Dia mencintaimu. Kalimat itu keluar lebih cepat dari yang seharusnya. Sinya menatapnya kaget. Kenapa itu penting? Yi Chen berhenti bergerak. Untuk beberapa detik. Ia tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan. Karena kau istriku. Nada suaranya tidak keras. Namun ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bukan sekadar status hukum. Kejujuran yang hampir terucap. Sinya menatapnya lama. Ini hanya kontrak. Bukan. Pertanyaan itu seperti ujian. Yi Chen berjalan mendekat ke sisi ranjang. Apakah menurutmu aku akan berjaga semalaman untuk seseorang yang hanya kontrak? Jantung Sinya berdetak lebih cepat. Apakah menurutmu aku akan memeriksa setiap makananmu sendiri jika ini hanya kewajiban? Ia berdiri sangat dekat sekarang. Apakah menurutmu aku akan merasa terganggu melihat pria lain berdiri terlalu dekat denganmu, jika aku tidak peduli? Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi berat. Sinya menelan ludah. Jadi kamu cemburu. Yi Chen mengangkat alis tipis. Aku hanya memastikan batas. Batas atau perasaan. Untuk pertama kalinya. Yi Chen tidak langsung punya jawaban. Tatapan mereka saling terkunci, dan jarak di antara mereka perlahan memudar. Sentuhan yang berbeda. Sinya mencoba turun dari ranjang. Tubuhnya masih belum sepenuhnya kuat. Kakinya goyah. Yi Chen dengan cepat memegang lengannya. Jangan keras kepala. Tangannya berpindah dari lengan ke pinggangnya untuk menahan tubuhnya. Kali ini sentuhan itu tidak terasa formal. Tidak terasa kebetulan. Sinya bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Dan, untuk pertama kalinya, ia sadar detak Yi Chen tidak setenang yang terlihat. Kamu gugup. Bisiknya tanpa sadar. Aku tidak pernah gugup. Bohong. Sudut bibir Yi Chen bergerak tipis. Kalau begitu jangan berdiri terlalu dekat dengan pria lain. Nada itu setengah serius, setengah posesif. Sinya tersenyum kecil. Mungkin kalau suamiku lebih sering tersenyum, pria lain tidak akan punya kesempatan. Hening. Kemudian, sesuatu yang jarang terjadi. Yi Chen benar-benar tersenyum. Bukan senyum tipis sopan, tapi senyum yang mencapai matanya. Dan Sinya menyadari sesuatu yang berbahaya. Racun dalam tubuhnya mungkin belum sepenuhnya hilang. Namun ada racun lain yang mulai menyebar. Perasaan yang tak bisa ia hentikan. Bayangan yang mengintai. Di lorong rumah sakit. Seorang pria berjas hitam berdiri sambil menatap pintu kamar VIP itu dari kejauhan. Ia mengirim pesan singkat. Hubungan mereka semakin dekat. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Kalau begitu, percepat tahap berikutnya. Di dalam kamar, tanpa mengetahui bahaya yang semakin mendekat, dua orang yang terikat oleh kontrak mulai terikat oleh sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan mungkin, jauh lebih mematikan. Bab 6. Detak yang sama. 2 minggu setelah kejadian itu, Sinya akhirnya diperbolehkan pulang ke mansion keluarga Gu di Shanghai. Mobil hitam panjang berhenti di depan pintu utama. Biasanya rumah itu terasa seperti istana tanpa jiwa. Namun hari itu berbeda. Yi Chen turun lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. Gestur sederhana, tapi tidak biasa. Aku bisa sendiri. Ujar Sinya pelan. Aku tahu. Jawabnya tenang. Tapi aku ingin melakukannya. Kalimat itu membuat jantung Sinya berdetak sedikit lebih cepat. Rumah yang berubah. Begitu masuk, Sinya langsung menyadari sesuatu. Aroma rumah berbeda. Lebih segar. Lebih hangat. Beberapa dekorasi diganti. Sofa ruang tengah kini berwarna lebih lembut. Tirai tebal yang dulu terasa dingin diganti dengan kain tipis yang membiarkan cahaya masuk. Ini, Sinya menoleh. Yi Chen berdiri agak kaku di belakangnya. Kau bilang waktu itu rumah ini terasa seperti museum. Sinya membeku. Ia pernah mengatakannya. Sekali. Tanpa sadar. Saat mengira Yi Chen tidak mendengar. Kamu ingat, aku tidak pelupa. Tapi yang membuatnya terdiam bukan itu.
Yang membuatnya terdiam adalah kenyataan bahwa pria yang selalu terlihat tidak peduli, ternyata mendengarkan. Dapur di sore hari. Sore itu, Sinya turun ke dapur. Ia ingin membuat sesuatu sendiri untuk pertama kalinya sejak menikah. Kau tidak perlu. Suara Yi Chen terdengar dari belakang. Aku ingin. Ia mengenakan celemek sederhana. Rambut diikat longgar. Yi Chen berdiri memperhatikannya dari ambang pintu. Pemandangan itu anehnya terasa damai. Apa yang kamu buat? Tanyanya. Sup jahe ayam. Ibuku biasa membuatnya saat aku sakit. Gerakan Sinya masih sedikit lambat, tapi tekun. Beberapa menit kemudian, saat ia hendak mengangkat panci, tubuhnya sedikit goyah. Sebelum ia sempat kehilangan keseimbangan, tangan Yi Chen sudah lebih dulu menopang pinggangnya. Pelan, suara itu tidak lagi dingin. Tangannya tetap di sana lebih lama dari yang diperlukan. Sinya menoleh. Jarak mereka terlalu dekat. Kalau kamu terus memegangku seperti ini, bisiknya pelan, aku tidak akan bisa bergerak. Tatapan Yi Chen turun ke bibirnya sesaat sebelum kembali ke matanya. Kalau kau terus keras kepala, aku tidak akan punya pilihan. Nada suaranya rendah, hangat. Makan malam pertama bersama. Untuk pertama kalinya, mereka makan berdua di meja panjang itu. Bukan karena kewajiban, bukan karena formalitas. Sup buatan Sinya mungkin tidak sesempurna hidangan koki profesional. Tapi Yi Chen menghabiskannya tanpa komentar. Bagaimana? Tanya Sinya sedikit gugup. Itu artinya apa? Ia menatapnya datar beberapa detik. Lalu berkata, besok buat lagi. Sinya tertawa kecil. Suara itu memenuhi ruangan yang biasanya sunyi. Yi Chen tidak sadar sejak kapan ia mulai menyukai suara itu. Hujan dan balkon. Malamnya, hujan turun lagi. Sinya berdiri di balkon kamar, memandang lampu kota Shanghai yang berkilauan di bawah rintik air. Angin dingin membuatnya sedikit menggigil. Tanpa ia sadari, jaket hangat sudah tersampir di bahunya. Ia menoleh. Yi Chen berdiri di belakangnya. Kamu selalu muncul tanpa suara, ujarnya. Aku terbiasa bergerak diam. Mereka berdiri berdampingan. Tak ada jarak berlebihan lagi. Kenapa kamu menikahiku? Sebenarnya, tanya Sinya pelan. Pertanyaan itu sudah lama menggantung. Yi Chen menatap hujan. Aku memang butuh istri untuk warisan. Itu jawaban formal. Namun ia melanjutkan. Tapi aku memilihmu. Sinya terdiam. Kau bisa memilih wanita mana saja. Benar. Kenapa aku? Hening cukup lama hingga hanya suara hujan yang terdengar. Kau tidak menatapku seperti orang lain. Apa maksudmu? Orang lain melihatku sebagai pewaris. Sebagai kekuasaan. Sebagai uang. Ia menoleh perlahan padanya. Kau melihatku sebagai manusia yang sedang lelah. Napas Sinya tercekat. Ia tidak pernah tahu bahwa tatapan sederhana waktu itu meninggalkan kesan sebesar itu. Detak yang tak bisa disembunyikan. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Sinya hampir kehilangan keseimbangan lagi. Dan refleks Yi Chen menariknya ke dalam pelukannya. Kali ini bukan hanya menopang. Benar-benar memeluk. Tubuh mereka saling menempel. Detak jantung terasa jelas. Dan untuk pertama kalinya, bukan karena takut, Yi Chen menunduk sedikit. Jangan terlalu dekat dengan Chen Mo lagi. Nada suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Masih cemburu? Tanya Sinya lembut. Ia tidak menjawab, namun pelukannya sedikit mengerat. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Sinya tersenyum tipis. Baiklah, Tuan Gu. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak pernikahan itu terjadi. Bukan kewajiban, bukan belas kasihan, bukan sekadar perlindungan, tapi keinginan. Keinginan untuk tetap berdiri di samping pria ini. Di dalam mansion yang dulu terasa seperti penjara, kini ada detak yang sama. Dua orang yang awalnya terikat kontrak, perlahan mulai terikat oleh rasa. Namun di balik kehangatan itu, bayangan masih mengintai. Dan racun di tubuh Sinya belum sepenuhnya hilang. Bab 7. Retakan yang tak terlihat. Beberapa hari setelah malam hujan itu, mansion keluarga Gu di Shanghai terasa lebih hidup dari biasanya. Sinya mulai berjalan lebih sering ke taman. Nafsu makannya kembali. Senyumnya muncul tanpa dipaksa. Dan Yi Chen lebih sering pulang lebih awal. Namun kebahagiaan yang terlalu cepat seringkali mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Undangan yang tidak terduga. Suatu pagi, sebuah amplop tiba. Tanpa pengirim, tanpa cap resmi, hanya nama Lin Sinya tertulis rapi di depan.
Ia membukanya sendirian di ruang duduk. Di dalamnya, beberapa foto. Foto-foto lama ayahnya, dan satu foto yang membuat darahnya membeku. Gu Yichen sedang duduk di sebuah restoran mewah, berhadapan dengan pria yang kini sedang diselidiki atas manipulasi saham, orang yang menghancurkan perusahaan ayahnya. Tanggal foto itu, 3 bulan sebelum pernikahan. Sebelum semuanya terjadi, jantung Sinya berdetak tak stabil. Kenapa Yichen bertemu pria itu? Kenapa ia tidak pernah menyebutnya? Tangannya mulai gemetar. Di sudut amplop ada secarik kertas kecil. Tidak semua racun terlihat. Keraguan yang tumbuh. Malam itu, Yichen pulang lebih awal seperti biasa. Ia menemukan Sinya duduk diam di ruang tamu. Foto-foto itu tergeletak di meja. Tatapan mereka bertemu. Sunyi. Yichen melihat foto itu. Ekspresinya tidak berubah. Namun matanya mengeras sedikit. Kau ingin menjelaskan? Tanya Sinya pelan. Ini pertemuan bisnis. Dengan orang yang menghancurkan ayahku. Nada suaranya tidak tinggi, tapi goyah. Yichen mendekat selangkah. Aku tidak terlibat dalam kejatuhan perusahaan ayahmu. Itu bukan yang aku tanyakan. Hening. Sinya menahan napas. Kau tahu tentang rencana itu sejak awal. Suaranya semakin pelan. Apakah pernikahan ini bagian dari semuanya? Kalimat itu seperti jarum halus. Tidak menusuk keras, tapi dalam. Yichen menatapnya lama. Aku tidak menjatuhkan ayahmu. Itu jawaban yang sama. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak cukup. Racun yang kembali. Malam itu, Sinya tidak tidur. Dadanya kembali terasa berat. Bukan karena penyakit, tapi karena sesuatu yang lebih menyakitkan, keraguan. Sekitar pukul 2 dini hari, rasa nyeri tiba-tiba menjalar ke dadanya. Lebih tajam dari sebelumnya, ia mencoba bangkit dari tempat tidur. Tapi pandangannya menggelap. Di kamar sebelah, Yichen yang belum sepenuhnya tertidur mendengar suara jatuh. Ia berlari masuk. Sinya, tubuhnya kembali lemah di lantai. Namun kali ini tidak ada darah. Hanya napas yang tersengal. Yichen memeluknya. Membaringkannya di ranjang dengan cepat. Lihat aku, katanya tegas. Sinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apakah aku hanya pion? Bisiknya. Pertanyaan itu lebih menyakitkan dari kondisi fisiknya. Yichen terdiam 1 detik terlalu lama. Dan jeda kecil itu terasa seperti jawaban. Air mata mengalir di pelipis Sinya. Jarak yang tercipta. Dokter mengatakan racun dalam tubuhnya bereaksi karena stres. Stres. Sederhana, tapi mematikan. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Sinya tidak lagi berjalan ke balkon bersamanya. Ia tidak lagi duduk terlalu dekat saat makan. Ia tersenyum. Tapi ada jarak. Dan Yichen merasakannya setiap detik. Namun ia tidak pandai menjelaskan. Ia hanya pandai bertarung. Sayangnya, ini bukan pertarungan bisnis. Ini hati. Api cemburu yang berbalik. 2 hari kemudian, Chen Mo datang lagi. Sinya menerimanya di ruang tamu. Yichen melihat dari tangga atas. Ia mendengar tawa kecil Sinya. Sesuatu yang sudah beberapa hari tidak ia dengar darinya. Tangannya mengepal perlahan. Namun kali ini, ia tidak turun. Ia berbalik dan masuk ke ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan pada Chen Mo, tapi pada kebisuannya sendiri. Rencana yang semakin dalam. Di tempat lain, Gu Zhenghua tersenyum tipis saat menerima laporan. Benih keraguan sudah tumbuh. Cinta adalah racun paling efektif, gumamnya. Tidak perlu membunuh tubuhnya. Cukup hancurkan kepercayaannya. Retakan pertama. Malam itu, Sinya berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap pantulan dirinya. Ia mencintainya. Ia tahu itu. Tapi apakah cinta cukup jika fondasinya dibangun di atas rahasia? Di luar kamar, Yichen berdiri beberapa detik sebelum akhirnya memilih berjalan menjauh. Jarak mereka kini bukan lagi 1 langkah, tapi 1 pertanyaan yang belum terjawab. Dan racun yang sebenarnya, mungkin bukan yang mengalir dalam darah Sinya, melainkan yang perlahan merusak hati mereka. Bab 8. Kebenaran yang membakar. Hujan turun deras lagi di Shanghai. Seolah kota itu tak pernah lepas dari badai setiap kali hidup Sinya runtuh. Malam itu, mansion keluarga Gu sunyi. Terlalu sunyi. Sinya berdiri di ruang kerja Yichen. Untuk pertama kalinya, pintu ruangan itu tidak terkunci. Seolah ia memang ingin sesuatu ditemukan. Di atas meja, tergeletak sebuah map hitam.
Namanya tertulis di sana. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada hasil laboratorium. Grafik toksin, catatan medis, laporan investigasi internal, dan satu dokumen yang membuat dunia terasa berhenti berputar. Kontrak akuisisi perusahaan ayahnya, ditandatangani oleh Gu Zhenghua, dan saksi eksekutif, Gu Yichen. Tanggalnya, 1 bulan sebelum kebangkrutan diumumkan. Pintu terbuka di belakangnya. Aku tahu kau akan menemukannya. Suara Yichen terdengar tenang, terlalu tenang. Sinya berbalik perlahan. Kau tahu, suaranya pecah. Kau tahu semuanya sejak awal. Yichen melangkah masuk, menutup pintu. Aku tahu perusahaan ayahmu akan dijatuhkan. Dan kau tetap menikahiku. Karena itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Air mata mengalir di pipi Sinya. Berhenti. Ayahku tetap bangkrut. Aku tetap diracun. Untuk pertama kalinya. Suara Yichen naik. Karena aku terlambat. Sunyi menghantam ruangan. Tatapan mereka saling bertabrakan. Pengakuan yang terlambat. Aku menemukan rencana paman 2 bulan sebelum semuanya terjadi. Lanjut Yichen. Napasnya tak lagi stabil. Ia ingin menjatuhkan perusahaan Lin untuk memaksaku menikah cepat demi mengamankan warisan. Sinya terdiam. Aku mencoba menghentikannya dari dalam. Tapi ia bergerak lebih cepat. Kau menandatangani dokumen itu. Bisik Sinya sambil mengangkat kontrak. Itu satu-satunya cara agar aku bisa masuk ke dalam transaksi dan memantau pergerakannya. Kau bisa memberitahuku. Jika aku memberitahumu, kau akan mencoba melindungi ayahmu sendiri. Dan dia akan menghancurkan kalian lebih cepat. Kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi menyakitkan. Kau tidak percaya padaku. Yichen menatapnya dalam. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam perang keluarga. Sinya tertawa kecil. Pahit. Perang itu sudah membunuh hampir seluruh hidupku. Ledakan kedua. Tiba-tiba suara alarm keamanan berbunyi dari lantai bawah. Keras. Mendesak. Yichen langsung waspada. Ponselnya berdering hampir bersamaan. Ia menjawab. Wajahnya berubah. Apa maksudmu? Dia masuk. Sinya membeku. Siapa? Langkah kaki terdengar dari aula utama. Pintu ruang kerja didobrak dari luar. Gu Zhenghua berdiri di sana. Wajahnya tetap elegan. Senyumnya tipis. Diskusi keluarga tanpa saya. Ucapnya santai. Sinya mundur 1 langkah. Yichen berdiri di depannya secara refleks. Ini sudah selesai. Paman. Zhenghua tertawa pelan. Belum. Yichen. Belum selama dia masih hidup. Tatapan pria itu jatuh pada Sinya. Dingin. Menghitung. Racun yang sebenarnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yichen tajam. Aku hanya ingin memastikan warisan keluarga tetap di tangan yang tepat. Kau mencoba membunuhnya. Saya hanya mempercepat proses seleksi alam. Kata-kata itu membuat darah Sinya membeku. Kau menjatuhkan ayahku. Hanya untuk memancing pernikahan ini. Suaranya gemetar. Bisnis adalah pengorbanan. Zhenghua melangkah lebih dekat. Dan kau, Nona Lin, hanyalah bidak. Kalimat itu seperti pisau. Namun sebelum Sinya bisa bereaksi, Yichen mendorongnya ke belakang. Keluar dari rumahku. Zhenghua tersenyum tipis. Rumahmu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen lain dari jasnya. Surat kuasa sementara Dewan Direksi. Mulai besok, kau akan dicopot dari jabatan Direktur Utama. Tuduhan penyalahgunaan dana riset sudah cukup untuk menghancurkan reputasimu. Sinya menoleh pada Yichen. Kau tahu tentang ini? Yichen tidak menjawab. Dan dalam diam itu, Zhenghua tersenyum lebih lebar. Lihat, bahkan sekarang pun dia menyembunyikan sesuatu darimu. Pilihan yang mematahkan. Setelah Zhenghua pergi dengan ancaman tersirat, ruangan terasa seperti medan perang yang baru saja dibom. Kau tahu tentang tuduhan itu? Tanya Sinya. Yichen akhirnya menjawab. Ya, air mata Sinya jatuh tanpa suara. Dan kau tidak memberitahuku. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau tahu. Berhenti melindungiku dengan kebohongan. Kalimat itu menggema. Untuk pertama kalinya, Sinya mendorongnya menjauh. Aku tidak butuh pahlawan yang berbohong. Sunyi. Yichen menatapnya seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku tidak pernah berbohong tentang satu hal. Katanya pelan. Apa? Aku memilihmu. Jantung Sinya bergetar. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi. Kali ini bukan janji kosong. Itu deklarasi perang. Retakan yang tak bisa ditarik kembali. Namun meski kebenaran telah terbuka, luka sudah terlanjur dalam.
Sinya berdiri diam, menatap pria yang kini ia tahu berjuang untuknya, tapi juga menyembunyikan segalanya darinya. Aku butuh waktu, bisiknya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari tuduhan apapun. Yi Chen mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, mereka berdiri di sisi yang sama melawan musuh. Namun tidak berdiri cukup dekat satu sama lain. Dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 9. Klimaks fisik. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun tak sanggup lagi menahan beban rahasia yang selama ini tersembunyi. Gudang tua di pinggiran kota itu sunyi, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Di sanalah semuanya berakhir, atau dimulai kembali. Lin Xier berdiri dengan tangan terikat di belakang kursi besi. Rambutnya basah oleh hujan, pipinya memucat, tetapi tatapannya masih keras. Di hadapannya, berdiri Shen Yichen, napasnya berat, wajahnya penuh luka lebam akibat perkelahian sebelumnya. Dan di sudut ruangan, tersenyum tipis dengan pistol teracung, adalah Lin Zihan. Aku sudah bilang, Zihan berkata pelan, suaranya seperti racun yang menetes perlahan. Cinta kalian itu cuma ilusi. Yi Chen melangkah maju, lepaskan dia. Zihan tertawa kecil, kau datang sendirian, bodoh sekali. Apa kau pikir kau bisa menyelamatkannya seperti pahlawan? Yi Chen tidak menjawab, tangannya terkepal, di balik jasnya. Ia menyembunyikan luka tusukan kecil di perut, hadiah dari anak buah Zihan beberapa jam sebelumnya. Xier menatap Yi Chen dengan mata yang dipenuhi amarah dan ketakutan. Kenapa kau datang? Bisiknya lirih. Aku sudah bilang jangan, karena aku mencintaimu. Kalimat itu hampir keluar dari bibir Yi Chen, tetapi tertahan. Bukan waktunya. Zihan berjalan mendekat ke Xier. Pistolnya menyentuh dagu adiknya. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya pelan, bukan kehilangan cinta, tapi dikhianati darah sendiri. Semua ini salahmu. Xier berbisik. Kau yang mengkhianati ayah. Wajah Zihan berubah gelap. 1 detik, 2 detik, lalu pistol itu beralih ke arah Yi Chen. Kalau begitu, katanya dingin, aku akan mengakhiri sumber masalahnya. Suara tembakan menggema. Yi Chen bergerak secepat kilat, mendorong meja logam ke arah Zihan. Peluru mengenai bahunya. Darah memercik ke lantai beton. Ia terhuyung, tetapi tetap berdiri. Anak buah Zihan yang bersembunyi di luar masuk menyerbu. Perkelahian pecah. Suara besi beradu. Teriakan. Langkah kaki. Dan hujan yang semakin deras menjadi satu irama kacau. Yi Chen, meski terluka, melawan dengan brutal, pukulan demi pukulan, tanpa ragu. Ia terjatuh sekali, bangkit lagi. Xier berusaha melepaskan tali di tangannya, menggesekkan pergelangan ke ujung tajam kursi. Kulitnya tergores, darah mengalir, tetapi ia tak berhenti. Zihan, yang terlempar ke dinding, bangkit dengan wajah gila. Kau pikir kau bisa menang dariku? Ia menyerang Yi Chen dengan pisau lipat yang muncul dari balik lengan bajunya. Pertarungan jarak dekat, pisau dan tangan kosong. Hujan menetes dari atap bocor ke wajah mereka. Yi Chen menangkap pergelangan tangan Zihan tepat sebelum pisau itu menembus dadanya. Otot mereka menegang. Wajah hanya berjarak beberapa senti. Kau tidak pernah mencintainya. Yi Chen berkata pelan, menahan dorongan pisau itu. Kau hanya ingin memilikinya. Mata Zihan bergetar. Diam. Pisau itu berbalik arah. Dalam satu gerakan cepat, Yi Chen memutar tangan Zihan dan menjatuhkannya ke lantai. Pisau meluncur menjauh. Xier akhirnya berhasil membebaskan diri. Ia berlari ke arah mereka tepat ketika Zihan mencoba meraih pistolnya kembali. Tidak, Xier berteriak. Tangan Zihan menyentuh pistol. Tangan Xier lebih cepat. Tangan Yi Chen juga. Suara tembakan kedua terdengar. Sunyi. Hujan tetap turun. Zihan terdiam. Tubuhnya melemah perlahan di lantai beton. Darah menyebar seperti bunga gelap di bawahnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit yang bocor. Xier, suaranya hampir tak terdengar. Lalu sunyi total. Xier berdiri membeku. Pistol di tangannya gemetar. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Aku tidak bermaksud. Yi Chen menariknya ke dalam pelukan. Meski bahunya berdarah deras. Kau tidak membunuhnya, katanya pelan. Aku yang menembak. Xier menggeleng. Tidak, tetapi ia tahu Yi Chen berbohong untuk melindunginya. Di kejauhan, suara sirene polisi mendekat.
Malam itu, cinta mereka berubah. Bukan lagi tentang dendam, bukan lagi tentang balas sakit hati, melainkan tentang pilihan dan harga yang harus dibayar. Yi Chen menatap Xier dengan napas yang semakin berat. Jika aku tidak keluar dari ini, bisiknya, hiduplah dengan bebas. Xier menggenggam wajahnya dengan kedua tangan. Kau tidak akan mati. Namun darah terus mengalir, dan untuk pertama kalinya, Lin Xier merasa bahwa racun paling mematikan bukanlah kebencian, melainkan cinta yang membuat seseorang rela menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi klimaks yang tak bisa dibatalkan. Dan esok hari, segalanya akan berubah. Bab 10, Antidot. Rumah sakit dipenuhi aroma antiseptik dan suara mesin monitor yang berdetak pelan. Lin Xier duduk di luar ruang operasi. Tubuhnya masih bergetar. Bajunya berlumuran darah. Bukan miliknya, tetapi Shen Yichen. Tangannya belum berhenti gemetar sejak malam itu. Lampu ruang operasi masih menyala. 3 jam, 4 jam. Setiap detik terasa seperti hukuman. Dalam kepalanya, suara tembakan itu terus berulang. Wajah Lin Zihan saat tubuhnya jatuh. Tatapan terakhirnya, campuran penyesalan dan sesuatu yang tak sempat terucap. Dan Yi Chen, tubuhnya yang melemah, tetapi tetap berdiri untuk melindunginya. Jika aku tidak keluar dari ini, hiduplah dengan bebas. Tidak, bisik Xier pada dirinya sendiri. Kau tidak boleh pergi. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. Operasinya berhasil. Peluru tidak mengenai organ vital, tetapi ia kehilangan banyak darah. 24 jam ke depan sangat krusial. Kaki Xier hampir lemas. Ia mengangguk berkali-kali. Terima kasih, terima kasih. Yi Chen terbaring pucat dengan perban melingkari bahunya dan perutnya. Mesin monitor berdetak stabil, tetapi lemah. Xier duduk di samping ranjangnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tidak melihat pria dingin penuh rahasia. Ia hanya melihat seseorang yang hampir kehilangan hidupnya demi dirinya. Perlahan, ia menggenggam tangan Yi Chen. Kenapa kau selalu memilih cara paling berbahaya? Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Ia menunduk. Air mata jatuh di punggung tangan Yi Chen. Aku lelah hidup dalam racun, bisiknya. Dendam keluarga, kebohongan, manipulasi. Aku tidak mau lagi. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Jujur untuk pertama kalinya tanpa pertahanan. Aku mencintaimu. Monitor tetap berbunyi, namun jari Yi Chen bergerak sedikit. Xier terangkat, menatap wajahnya. Kelopak mata Yi Chen bergetar sebelum perlahan terbuka. Terakhir kali aku dengar, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Kau tidak pernah bilang begitu. Xier tertawa di antara tangisnya. Kau hampir mati, dan masih sempat menggoda. Yi Chen mencoba tersenyum. Meski kesakitan, kalau tidak hampir mati, mungkin kau tidak akan jujur. Xier menunduk. Dahinya menyentuh tangan pria itu. Kita akhiri semua ini, katanya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi racun. Yi Chen menatapnya lama. Aku juga mencintaimu. Bukan pengakuan dramatis, bukan janji besar, hanya kalimat sederhana yang akhirnya menemukan waktunya. Beberapa minggu kemudian, kasus kematian Lin Zihan dinyatakan sebagai pembelaan diri dalam situasi darurat. Kebenaran tentang pengkhianatan bisnis keluarga Lin terungkap sepenuhnya. Perusahaan yang hampir runtuh perlahan bangkit kembali. Tanpa intrik, tanpa manipulasi. Xier berdiri di balkon rumah keluarga Lin, menatap matahari terbit. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Yi Chen masih mengenakan pakaian santai dengan perban tipis di bahunya, mendekat dan berdiri di sampingnya. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Bahwa racun tidak selalu membunuh. Jawab Xier pelan. Kadang ia memaksa kita berubah. Yi Chen menoleh padanya. Dan kita, Xier tersenyum tipis. Kita adalah antidotnya. Yi Chen tertawa pelan. Ia menggenggam tangan Xier. Bukan dengan posesif. Bukan dengan ketakutan kehilangan. Tetapi dengan tenang. Tidak ada lagi dendam di antara mereka. Tidak ada lagi permainan manipulasi. Hanya dua orang yang pernah hampir menghancurkan satu sama lain, lalu memilih untuk bertahan. Angin pagi berhembus lembut, di bawah cahaya matahari. Luka mereka belum sepenuhnya sembuh. Bekasnya masih ada, namun kali ini, mereka tidak lagi saling meracuni. Mereka memilih mencintai.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, cinta itu tidak terasa seperti racun. Tamat. Epilog. Setelah racun mengendap, 1 tahun kemudian, musim semi datang lebih hangat dari biasanya. Di halaman rumah keluarga Lin yang telah direnovasi, bunga plum bermekaran. Angin membawa aroma lembut yang dulu terasa asing bagi Lin Xier, aroma ketenangan. Banyak hal telah berubah. Perusahaan keluarga kini dikelola secara transparan. Tidak ada lagi permainan bayangan. Tidak ada lagi dokumen palsu atau perjanjian tersembunyi. Xier belajar memimpin tanpa rasa takut, tanpa dendam yang membara di dadanya. Ia tidak lagi menjadi gadis yang hidup dalam kecurigaan. Ia menjadi perempuan yang memilih masa depannya sendiri. Di sisi lain halaman, Shen Yichen berdiri sambil berbicara dengan beberapa staf. Luka di bahunya meninggalkan bekas tipis, garis halus yang terkadang masih terasa nyeri saat cuaca berubah. Namun setiap kali ia melihat bekas itu di cermin, ia tidak merasa marah. Ia merasa bersyukur. Bekas itu adalah pengingat bahwa ia pernah hampir kehilangan segalanya, dan memilih untuk tetap hidup. Masih melamun, suara Yichen terdengar di belakang Xier. Xier menoleh, tersenyum kecil. Aku hanya berpikir, jika semua ini tidak terjadi, mungkin kita tidak akan seperti sekarang. Yichen mendekat, berdiri di sampingnya. Mungkin, tapi aku tidak ingin mengulangnya. Xier mengangguk. Mereka tidak pernah lagi membicarakan malam di gudang itu secara detail. Bukan karena melupakannya, melainkan karena mereka sudah berdamai dengannya. Ada luka yang tidak perlu diungkit untuk sembuh. Yichen meraih tangan Xier, kali ini tanpa drama, tanpa urgensi. Hanya kebiasaan sederhana yang terasa alami. Xier, katanya pelan. Apa kau masih takut? Xier terdiam sejenak. Aku masih takut kehilangan. Jawabnya jujur. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan tentang memiliki atau mengendalikan. Kalau suatu hari kita harus berjalan sendiri pun, aku ingin itu karena pilihan, bukan karena racun. Yichen tersenyum lembut. Kalau begitu, mari kita tetap memilih. Matahari semakin tinggi, cahaya jatuh di wajah mereka, hangat dan jujur. Di kejauhan, suara tawa anak-anak tetangga terdengar. Hidup berjalan seperti biasa. Tanpa ledakan, tanpa pengkhianatan. Kadang, kisah cinta tidak berakhir dengan pernikahan megah atau sumpah dramatis. Kadang, ia berakhir dengan dua orang yang pernah saling menyakiti, lalu belajar mencintai tanpa racun. Dan di bawah langit musim semi itu, Lin Xier menyadari satu hal. Cinta memang bisa menjadi racun. Namun ketika dua orang berani menghadapi kegelapan mereka sendiri, cinta juga bisa menjadi obat yang paling ampuh. Mereka tidak sempurna, mereka masih memiliki bekas luka. Tetapi kali ini, mereka tidak lagi saling meracuni. Mereka saling menyembuhkan. Tamat sepenuhnya.